Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Khawfillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memperjalankan waktu, memperjalankan masa sehari, sepekan, sebulan, setahun. Itu sepertinya kita rasakan begitu cepat. Kemarin sepertinya baru Ramadan, ini sudah mau Ramadan lagi. Syabannya sudah masuk tanggal 20-an ya, 22 malah ya, Masya Allah. Berarti kurang lebih sekitar 8-9 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita. Tapi jangan asal sampai, Pak. Banyak nanti yang sampai di Ramadan tapi tidak memaknai Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita insya Allah sudah punya rencana, ya, semangat untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Memang benar-benar waktu terasa singkat dan tanpa terasa berarti jatah hidup kita di dunia semakin berkurang nih. Kenapa kita merasa begitu cepat menjalani kehidupan di dunia? Ya, karena kita betah di dunia ini. Memang rumusnya begitu, Pak. Orang kalau betah di suatu tempat, berapa lama pun tinggal di tempat itu seakan-akan cepat. Kenapa? Karena betah, nyaman, senang, dan sifat dunia memang begitu. Tapi kalau nggak senang, nggak betah, nggak nyaman, itu sejam 2 jam saja sudah gelisah. Seperti baca Quran, kalau nggak nyaman sejam 2 jam itu lama sekali, Pak. Nonton bola 45 kali 2 menit itu, 45 menit kali 2 ya, 90 menit itu kayaknya cepet. Apalagi kalau kalah timnya, yes. Seperti cepat, kita merasa menderita. Maka sebetah apapun kita hidup di dunia, itu jangan sampai melenakan. Itulah sifat dunia. Dan kita juga tidak perlu risau, Pak. Mau dikasih hujan, mau kasih panas. Kenapa? Karena sifat orang beriman itu yang pertama paling tampak pada diri orang beriman itu adalah tenang. Jadi kalau kita mau mengukur tingkat keimanan kita, itu yang paling kelihatan itu adalah tenang. Tidak gelisahan, tidak
sungsang gitu ya. Tenang orangnya. Ada apapun masalahnya, yakin. Kenapa bisa tenang seperti tidak punya masalah? Bukan tidak punya masalah, tapi memang Allah tenangkan hatinya. Kenapa bisa tenang? Karena yakin kepada yang menciptakan masalah. Pasti akan selesai. Maka kalau kita sekarang tidak bisa merasakan ketenangan yang itu diakibatkan oleh urusan dunia, maka sebetulnya ada masalah dalam keimanan kita. Seharusnya ketidaktenangan kita itu karena dosa. Yang membuat seorang muslim itu tidak bisa makan enak, tidur nyenyak, tidak bisa tenang, gelisah hatinya, itu karena dosa. Karena utang juga ya mungkin. Utang juga bikin gelisah. Kalau kita tidak siap untuk membayarnya. Kemudian ada sifat lagi nih yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anatu." Sesungguhnya kamu memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang mulia, dan beliau menyebutkan sesungguhnya kamu memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah. Dan ini nempel kepada orang-orang beriman. Yang pertama al-hilmu, halim, sifat halim, wal anatu, dan sifat anah. Hadis riwayat Muslim. Apa itu halim itu? Halim itu lembut, tidak mudah emosian, tidak mudah marah, bahkan cenderung mampu meredam emosi, kemarahannya, bahkan mudah sekali untuk memaafkan orang. Kenapa? Karena dia tidak ingin punya urusan lama untuk urusan-urusan dunia dengan manusia-manusia yang lain. Kalau sekiranya memang itu tidak ada sangkut pautnya dengan akhiratnya, sama sekali tidak dijadikan sebagai masalah besar. Sekarang banyak orang berpikir tentang masalah-masalah besar itu banyak urusan-urusan dunia saja. Yang urusan akhiratnya kurang diperhatikan. Jadi orang-orang yang punya sifat halim, tenang hidupnya tuh. Kenapa? Gak mudah emosi. Sekalipun mungkin dia mampu untuk melampiaskan emosinya itu. Orang-orang yang seperti ini pun mendapatkan penghargaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melampiaskannya, berkuasa Pak kalau melampiaskan kemarahannya itu, tapi dia tahan. Kenapa? Tidak ada orang marah itu tambah ganteng tuh, tidak ada. Tambah cantik tuh tidak ada. Secantik apapun orangnya, seganteng apapun orangnya, kalau marah berubah itu. Ada tanduknya. Maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Coba tuh Pak. Kita di dunia bisa marah, tapi kita tahan. Kenapa? Karena Nabi juga menjanjikan la tahdub, jangan marah, jangan marah. Walakal jannah, dan bagimu surga. Coba tuh, tahan marah. Jadi akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk hingga ia dipersilakan memilih bidadari surga yang ia mau.
Ini jangan dibayangkan sifat dunia ya. Kalau dibayangkan sifat dunia nanti ya kurang bagus. Jadi halim, orang kalau bisa memiliki sifat ini benar-benar dia menjadi tenang gitu. Bahkan ini agak apa ya menjadi perhatian yang harus kita benar-benar perhatikan. Dalam Musnad Imam Ahmad itu disampaikan dahulu itu ada dua orang yang mereka itu saling berteman. Yang satu soleh, namun yang satunya sering berbuat maksiat. Orang yang soleh ini lihat suatu hari temannya yang berbuat maksiat di depan matanya, karena dia orang soleh, mengingatkannya, menasehatinya itu. Kemudian keesokan harinya temannya yang suka berbuat maksiat melakukan maksiat lagi. Kemudian orang yang dinasehati itu marah. Dia berkata, kalau bahasa sederhananya gini, udah kamu urusi urusan kamu lah, orang ngurusi urusan wong liya gitu. Kan sering kita dengar seperti itu, Pak. Kalau ada orang berbuat maksiat, kemudian kita ingatkan mereka, ada yang mengatakan kuburan dewek-dewek orang ngurusi urusan wong liya. Dia marahnya dengan model seperti itu. Kemudian orang yang soleh ini mengatakan, wallahi la yafirullah lak. Kata dia, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Dia orang yang soleh mengatakan seperti itu. Maka dengan perkataan itu justru Allah marah kepada orang yang soleh itu. Tidak boleh, Pak. Jadi kalau ada orang diingatkan, kemudian orang itu tidak mau diingatkan oleh kita, kita disuruh untuk ngurus urusan kita, tidak perlu ngurusi urusan orang lain, maka tidak perlu kemudian kita mengatakan demi Allah kamu tidak diampuni. Itu urusan Allah. Maka Allah pun murka mendengar ucapan orang seperti itu. Walaupun dia orang soleh, nggak boleh kita mengatakan seperti itu. Kemudian disampaikan, man dzalladzi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulanin fa inni qad ghafartu li fulanin wa abattu amalaka. Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni dosa si fulan itu, jadi nggak boleh kita merasa paling bersih, paling suci gitu ya. Saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa orang yang berdosa itu dan membatalkan amalan orang yang soleh itu karena kemarahannya itu. Jadi tugas kita itu bukan memaksa orang untuk berubah, tugas kita hanya mengingatkan. Ini bahayanya kalau kita kepancing marah itu, Pak. Kemudian yang kedua sifat al-anah, sifat yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap, tidak keburu-buru, ya, tadi tidak rungsang gitu loh. Ini kan cerminan orang beriman. Makanya orang beriman itu paling mudah kita rasakan kalau lagi kuat iman kita, Pak. Kita itu benar-benar merasa tenang. Apapun kondisinya, ada uang, nggak ada uang, tenang. Ada uang, tenang, nggak ada uang, tenang. Ya, tenangnya banyak. Haruslah yakin kepada Allah. Jadi al-ana itu orang yang tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, melakukan satu tindakan. Dia akan berpikir dulu. Jangankan melakukan tindakan, ngomong saja dipikirkan. Orang beriman tuh begitu. Kenapa? Ucapannya itu tidak boleh sia-sia. Sebab tidak ada satu ucapan yang tidak tercatat oleh Allah. Maka ya tadi ya, jangankan berbuat, mau ngomong saja, mau bicara saja, itu mikir dulu tuh.
Oh, kesuwen orang ngomong-ngomong, ya memang begitu ya. Dan nanti Allah akan tuntun. Kalau sudah biasa ngomong yang baik, orang beriman itu akan dituntun bagaimana cara bicara yang baik. Hanya saja nanti ada sesuatu yang memang kita tidak diperkenankan untuk tergesa-gesa. Cuma nanti ada hal-hal yang memang harus disegerakan, Pak. Ya. Walaupun kita tidak boleh tergesa-gesa, tapi dalam syariah yang lain kita memang diharuskan untuk melakukan hal, dan hal ini harus dilakukan dengan segera. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Apa saja nih? Ada 5 hal yang harus disegerakan ya. Dari Syekh As-Sa'di rahimahullah yang mengatakan, man asa ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup dalam suatu keadaan, maka ia akan mati dalam keadaan seperti itu pula. Jadi kalau kita terbiasa hidup dalam kondisi yang baik, insya Allah wafat kita dalam kondisi yang baik. Kita biasa berkumpul dengan orang yang baik, biasa bicara dengan bicara yang baik, biasa beramal dengan amal yang baik, maka wafatnya kita itu akan berada di posisi sesuai dengan keadaan kebiasaan kita, Pak. Jadi kalau kita sering melakukan perkara yang tidak baik, maka boleh jadi wafatnya kita juga akan berada di keadaan yang tidak baik. Memang begitu. Siapa yang hidup dalam suatu keadaan, maka ia akan mati dalam keadaan seperti itu pula. Jadi kalau jadi pembalap, ya resikonya mati di arena balapan. Kalau jadi guru, ya resikonya mati di sekolahan gitu ya. Kalau jadi apa lagi nih? Jadi penyanyi yang matinya di karaokean itulah ya. Sudah, kita yang baik-baik saja, yang biasa sholat jamaah bisa meninggalnya di masjid ya. Yang jadi muazin bisa meninggalnya setelah azan. Yang jadi imam setayat lagi ngimami, tiba-tiba Allah ambil, ya kan? Itu kan kematian yang dirindukan seperti itu. Bukan untuk viral-viralan, mati kok viral-viralan, nggak ada. Kita mau apa kan? Dan itulah kondisi keadaan seseorang itu akan menentukan bagaimana kematiannya. Walaupun ya kita tidak akan pernah tahu, Pak. Sebab ada orang yang sejengkal lagi masuk surga kan begitu ya. Tapi ternyata dia melakukan amalan neraka dan masuklah dia ke neraka. Ada yang sejengkal lagi masuk neraka tapi dia melakukan amalan surga dan Allah perkenankan masuk surga. Tapi kan bukan gambling kita. Kita sedang apa? Jaga-jaga, Pak. Kenapa kita mau datang ke masjid? Siapa tahu meninggalnya di masjid. Kenapa kita mau sholat? Siapa tahu itu menjadi amalan terakhir kita. Kenapa kita mau baca Al-Quran? Begitu. Jadi kalau kita melakukan satu amal kebaikan, kita nggak pernah tahu, Pak, apakah itu menjadi amal terakhir kita. Penentunya kan di situ. Makanya bukan gambling gitu. Nah, sehingga kita harus istiqomah ya dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Sebab teman yang paling setia itu adalah amal. Coba ya, kita nanti meninggal dunia, kita punya teman yang paling baik dengan kita, itu pun tidak mungkin akan menemani kita, Pak. Sepanjang kita dikubur nanti, di barzah nanti, itu tidak ada satu orang pun yang akan menemani kita kecuali amal. Amal itu kan baik amal baik maupun amal buruk, amal soleh maupun sayyi'ah kan. Nah kalau kita punya amal baik, kita sering berteman dengan amal baik, banyak amal baik yang kita lakukan, maka bahagialah kita tuh. Nanti ketika dibangkitkan gelap,
Menakutkan di mahsyar itu. Yang akan menemani siapa? Amal, Pak. Kita nggak langsung ketemu dengan istri suami kita. Kita nggak langsung ketemu dengan anak-anak kita dulu yang mungkin pernah membahagiakan kita. Enggak. Kita akan dibangkitkan sesuai dengan amal kita. Coba. Nanti kalau kita mau dihitung, mau dihisab, siapa yang ada di kanan kiri kita? Amal, Pak. Bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak kita, apalagi teman-teman kita. Dikira yang biasa moci itu akan berada di sisi kita. Enggak, silakan moci di dunia. Ya, tapi jangan harap mereka tiba-tiba di sisi kita. Enggak, amal. Nanti ketika kita di Siratal Mustaqim itu ya, di Sirat, jembatan itu, siapa yang akan menuntun kita? Amal, Pak. Bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak kita yang gendong kita, bukan. Tapi amal kita, amal soleh kita. Makanya istiqomah, Pak. Kalau memang ini menjadi jalan untuk kita mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah, dan ini merupakan amal soleh, istiqomah. Apa saja, Pak. Istiqomah dalam kebaikan itu memungkinkan seseorang meninggal dalam kondisi yang seperti itu. Surah Fussilat ayat ke-30-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Gimana nggak tenang, Pak? Ya kan? Gimana nggak tenang? Malaikat itu sudah mendoakan kita. Kenapa? Sebab kita istiqomah dengan kebaikan-kebaikan. Istiqomah saja habis maghrib, umpamanya kalau tidak ada kajian, baca Quran sampai Isya. Ya. Kalau sampai Isya kelamaan, ya selembar lah, 2 lembar. Ya. Habis subuh, kalau tidak ada kajian, tidak ada kegiatan yang lain, baca Quran dulu, istiqomahkan itu. Boleh jadi kita wafat dalam kondisi seperti itu. Masya Allah, Pak, bahagia tuh. Saudara-saudara kita yang sudah tidak ada dan wafat dalam kebaikan, itu sudah tenang, Pak. Kita nih yang belum tentu ketenangannya, belum tentu kebahagiaannya. Mereka yang sudah mendahului kita, mungkin fasilitas yang sekarang kita rasakan, mereka sudah tidak bisa merasakan lagi. Makan enak, mereka sudah tidak bisa lagi. Apapun yang menjadi kemewahan dunia, mereka sudah tidak bisa mendapatkannya lagi. Tapi mereka sekarang sedang merasakan ketenangan itu. Bahkan kebahagiaannya melebihi dari apa yang kita rasakan sekarang. Kita akan pengen seperti itu, Pak. Ya. Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Tuh, sudah jangan sedih, jangan merasa takut. Kenapa? Kita sudah istiqomah kalau sudah menyebutkan Allah adalah Tuhan saya. Maka istiqomah dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Itulah sifat jannah. Baik. Ini dari Hatim Al-Asam. Kemarin kita bahas nih Hatim Al-Asam, seorang murid yang berguru selama kurang lebih 30 tahun kan. Beliau mengatakan kana yuqalul ajala minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Illa fi khamsin, kecuali dalam 5 perkara.
Jadi tadi kan sifat salah satu di antara sifat orang beriman itu kan tenang, tumaknina, tidak tergesa-gesa. Tapi ada 5 perkara yang harus disegerakan. Ya, nah ini nih Pak, apa saja? Yang pertama, it'amit ta'am idza hadarad daufu wa tajhizil. It'amit ta'am idza hadarad dauf. Yang pertama adalah menyajikan makanan ketika ada tamu. Jadi ketika datang tamu, sajikanlah makanan. Apalagi kalau tamunya sudah informasi terlebih dahulu. Maka adabnya kalau kita tahu tamu yang akan datang suka sesuatu makanan yang kemudian kita bisa hidangkan, itu yang terbaik. Namanya teman kita mau datang, ngabarin nanti sore saya mau datang nih. Oh, teman kita tuh suka durian. Kalau kita memang punya harta untuk membelinya, siapkan itu Pak. Sate, durian, ya. Senyenak-enak. Tapi kalau memang kita tidak mampu untuk mengadakannya, tidak perlu. Ya. Kemudian kita sampai memaksakan diri. Arti menyajikan makanan itu adalah makanan yang biasa kita makan atau memang kita siapkan khusus untuk tamu. Kan tidak semua rumah itu menyiapkan makanan untuk tamu. Minimal ada air yang bisa diminum. Ada makanan yang bisa kemudian buat mengganjal perutnya. Begitu juga tamu Pak, kalau mau berkunjung itu yang paling baik tahu kesukaan tuan rumahnya. Nah itu ya, tulang-tulang tok gitu ya. Yang paling baik maksudnya. Saya mau ke rumah temen nih, teman saya suka ini, suka itu. Belikan kalau memang kita punya, Pak. Bawakan untuk hadiah. Kenapa? Saling memberi hadiah itu akan membuat hati saling menyayangi itu, saling mencintai. Jadi segerakan itamit ta'am idza hadarat dhaif. Menyajikan makanan ketika ada tamu. Nanti dalam hadisnya kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya. Jadi kalau kita dianggap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bagaimana nih ikramud duyuf kita? Memuliakan tamu kita. Insyaallah ya. Jadi mereka itu orang-orang yang ada padanya rahmat Allah, Pak. Kenapa kita muliakan? Setiap tamu yang berniat baik untuk datang ke rumah kita, itu akan mendatangkan rahmat Allah. Bahkan ada akan kisah-kisah teladan itu. Seorang alim yang rumahnya didatangi oleh pencuri gitu. Kemudian beliau sedang sholat tahajud, pencurinya masuk mau ngambil sesuatu. Kemudian seorang alim ini berdoa kan, ya Allah, siapapun yang masuk rumah saya, kalau dia berdosa, ampuni dosanya. Kalau dia kurang harta, ya luaskanlah rezekinya. Gak jadi nyuri itu, Pak. Itu maling tahu diri berarti itu ya. Maling yang tahu. Nah, coba maling sadar. Kita lagi sholat tahajud, maling zaman sekarang orang urus kayaknya itu. Kita berdoa seperti itu. Dan alim ini tidak tahu, orang ini tidak tahu kalau rumahnya kemasukan tuh. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, doanya seperti itu. Malingnya malah minta maaf Pak, dan terima kasih sudah mendoakan saya. Kayaknya anak orang yang maling zaman sekarang begitu ya. Sana sikati galbi. Jadi kalau ada tamu datang kepada rumah kita atau ke rumah kita dan mereka punya niat yang baik, yakinlah bersama mereka itu ada malaikat. Ya, dan nanti mereka ketika pulang, Pak, kenapa kita harus ikramud duyuf? Karena ketika pulang mereka akan membawa dosa-dosa kita. Dan hadisnya menyebutkan ditenggelamkan di lautan. Sulit kan menemukan sesuatu yang ditenggelamkan di lautan. Jangan lautan lah, kita punya bak, ya, kolam yang agak besar.
Kemudian kita punya kunci rumah, lempar, cemplungin ke situ, coba disuruh cari. Mungkin sehari 2 hari nggak bakalan ketemu tuh. Apalagi ada lumpurnya, itu belum pakai arus loh Pak. Nah kalau ada tamu datang ke rumah kita, mereka pulang, dosa kita dibawa tuh. Kemudian Allah tenggelamkan di laut. Mau ketemu nggak kira-kira dosanya itu? Makanya ikramud duyuf, muliakan mereka itu. Tamu itu muliakan. Cuma adab tamu juga kenyong pantulan, siap nak ya, siap nak, nggak boleh begitu Pak. Ya. Tulan nomene, nyong gelem tolan, asal anak sate, anak durian, anak ini, jangan begitu. Itu berarti tamu yang memeras. Rampok. Kemudian yang kedua, watajhizil mayyit idza mata, watajhizil mayyit idza mata, mengurus mayit ketika ia mati. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin kita ketahui, bahkan kita kenal dekat lagi jarak antara rumah kita dengan yang meninggal dunia, urus Pak. Ini harus disegerakan. Ya. Mungkin masjid ini kan punya ya tim khusus untuk mengurus jenazah. Itu bagus itu. Jadi mulai dari memandikannya, mengkafankannya, ya, kemudian menyolatkan, mengantar ke ke kuburnya, ya, itu disegerakan. Jangan lama-lama. Ya. Kalaupun nanti umpamanya ada yang ditunjuk dan orangnya pas kebetulan tidak ada, ya kita bisa ambil sikap. Kenapa? Kasihan mayatnya. Kalau dia orang saleh, Pak, dia itu ingin sekali nanti berjumpa dengan Allah, maka segerakan untuk mengurus mayat. Kemudian yang ketiga, wa tazwijil bikr idza adrakat, menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya. Kalau kita punya anak perempuan, kemudian sudah layak secara usia untuk menikah, nikahkan Pak. Khawatirnya ya, nanti kalau tidak disegerakan, banyaklah fitnah-fitnahnya. Makanya kan disebutkan, jika datang seorang laki-laki kepada seorang gadis anak perempuan, ya, dan dia baik agamanya, baik akhlaknya, maka jangan ditolak. Karena sekarang cinta itu tidak buta Pak. Kalau dulu cinta buta ya. Sekarang cinta tidak buta. Kenapa? Karena bisa membedakan mana motor, mana mobil gitu. Jadi udah nggak buta lagi. Kalau orang-orang dulu Pak, zaman mungkin simbah-simbah kita, itu yang dicari orang yang akhlaknya baik. Orang yang agamanya bagus. Makanya kan dari 4 kriteria itu, yang ada nilai poinnya yang keempat. Kalau Nabi menyampaikan li jamaliha karena kecantikannya, kalau untuk yang laki-laki karena ketampanannya, kemudian li nasabiha karena keturunannya, kemudian li maliha karena hartanya, itu cuma poin dunia saja. Makanya ditaruhlah yang terakhir itu karena agamanya itu. Justru yang mengikat dari 3 hal yang disebutkan di awal itu adalah agama. Cantik secantik apapun, kalau tidak bagus agamanya, yakin jadi gak cantik. Tampan setampan apapun, kalau tidak bagus agamanya, rusak gitu. Sering membuat menderita orang lain. Sekaya apapun, kalau tidak bagus agamanya, hancur juga. Ini yang jadi perhatian. Kalau nanti kita punya anak perempuan, kemudian datang seorang laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, dan berniat untuk meminang anak kita, serahkan. Tapi durung kerja sih,
Mikir nggak nih? Mikir ya. Yes, ngintil mertuan di situ. Memang dulu ketika kita menikah sudah sangat siap. Jarang Pak. Menikah itu karena saya sudah punya ini, sudah punya ini, sudah punya ini, saya baru nikah. Gak jadi-jadi kalau nunggu siap itu. Ya. Dan jangan khawatir. Hatim Al-Asam kemarin kan mengatakan begitu. Banyak orang yang khawatir dengan rezeki, padahal sudah dijamin oleh Allah. Ya, tentunya kan ini menjadi perhatian juga. Pati-pati teka, pengen ngelamar, pengen menikah, kan berarti dia sudah ada pegangan Pak. Nggak mungkin orang yang baik agamanya itu mau menikah, dia sama sekali tidak ada persiapan. Nggak mungkin Pak. Walaupun mungkin pada saat itu penghasilannya belum banyak, belum cukup untuk menghidupi, tapi Allah yang akan mencukupkan. Kemudian yang keempat, wa qada'id dain idza wajaba. Melunasi utang ketika sudah jatuh tempo. Orang kalau mau berhutang, butuh kan mau hutang, itu yakin Pak, baik sekali kepada orang yang mau dihutangi itu. Baik sekali kan? Teleponnya sopan, kalau telepon, maaf nih, saya nggak bisa datang pakai teleponnya, barangkali kurang sopan. Itu kalau mau pinjam begitu. Ya. Atau kalau datang ke rumahnya, bawa ini, bawa itu, sopan sekali. Baik, pokoknya orang kalau mau berhutang itu mesti baik ke kita. Bahkan semangat untuk berhutang itu biasanya lebih besar daripada semangat untuk orang mau hutang, mamanya ke saya, Ustaz, ini saya lagi butuh gini. Di rumah enggak sih, di mana? Ini lagi di luar kota. Luar kotanya mana? Pan ditudek gitu loh Pak. Ya. Itu saking butuhnya kan begitu. Dia transfer saja. Ini biasanya orang-orang yang seperti ini, kalau dia tahu syariah Pak, orang yang meyakinkan dirinya berhutang dan punya niat untuk melunasi, maka Allah akan membantunya tuh. Jadi panjenengan kalau benar-benar terpaksa harus hutang ke orang yang benar ya, tidak menggunakan praktek riba, maka yakinkan ya Allah, saya niat hutang ini dan saya niat untuk membayarnya. Maka Allah akan bersama dengan kita. Ya. Karena kita memang sudah tidak bisa kemana lagi. Dan hutang piutang itu di dalam Islam kan boleh. Sangat diperbolehkan. Orang yang berhutang itu bisa sedekah kepada orang yang menghutangi. Hebat kan? Sudah hutang bisa sedekah. Saya hutang ke seseorang berapa? 10 juta. Janjinya kapan? Akhir Februari. Akhir Februari kan 28. Tanggal 20 saya sudah bayar Pak. Orang yang menghutangi saya belum telepon, belum nagih, belum sempat ada, ganeng belum bayar, suudon, belum sempat ada kayak gitu. Saya sudah datang, alhamdulillah, ini saya bawa uangnya 10 juta. Di tanggal 20, membahagiakan orang yang menghutangi. Tapi jangan main koli utang maning, jangan begitu. Niatnya jangan supaya nanti boleh hutang lagi. Niat seperti itu Allah tahu kok ya. Yang terakhir, wa taubatu minadz-dzanbi idza adnaba. Segera bertobat jika berbuat dosa. Jangan nunggu tua. Tobatnya ngodong wis tua. Memang sudah tua. Terus mau kapan lagi? Ya. Berbuat dosa pagi, jangan nunggu malam. Kalau kita tahu kita punya dosa, saat itu juga. Ya. Gak usah nunggu lama. Dan kita yakin kok Pak, kita tuh punya dosa. Maka seringlah minta ampunan. Sebentar lagi bulan suci Ramadan ya.
bulan suci Ramadan itu akan klop ketika dimasuki diri kita yang sudah mencoba untuk menyucikan diri. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidangan Ramadan tahun ini. Itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mudah-mudahan ada kebaikan apa yang saya sampaikan, dan kalau ada kesalahan, kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.